Saya juga banyak dialog internal sama diri sendirilah. Ini sebenarnya saya yang nggak bisa atau saya pikir saya nggak bisa. Dunia ini nggak keras, kitanya aja yang lembek. Jadi important, not important, terus urgent sama not urgent. Gitu. Jadi dipetakan gitu. Jadi mana yang bisa dikerjain, mana yang bisa ditunda, mana yang harus dilepaskan gitu dari berbagai tugas tersebut. Gitu. Intinya jangan don't push yourself too hard lah, lebih ke istirahat dulu, kita masih bisa istirahat gitu. Kalau misalnya masalah salah mah ya namanya juga kita kuliah tempatnya salah, bukan harus benar terus. Kalau mau benar terus mah ya gak usah kuliah gitu. Halo guys, ketemu lagi di podcast PWBB bersama saya Windy, dan hari ini kita ada teman baru lagi. Boleh kenalan, namanya siapa? Halo, nama saya Hanif, teman-teman. Oke, nah Hanif ini boleh diceritain lebih lanjut kesibukan sehari-harinya apa aja nih? Kalau buat sekarang kesibukan sehari-harinya itu kuliah profesi psikolog dan juga sambil kuliah S2 manajemen. Oke, nah kan kuliahnya tuh double ya, berarti itu kamu ngebagi waktunya gimana biasanya? Oke, kalau buat masalah ngebagi waktu sih karena kan yang profesi psikolog ini kuliahnya dari pagi sampai sore ya, kalau waktu dulu semester 1. Jadi kuliah yang S2 ini mulainya jam setengah 7 malam sampai jam 8. Berarti seharian penuh kuliah? Seharian penuh kuliah itu. Kalau anak sekarang kan banyaknya work life balance ya? Iya, work life balance. Kalau kamu studi life balance-nya gimana? Oh, kalau menurut saya itu masih work life balance ya, karena saya pikir kalau di akhir pulang itu saya masih punya tenaga lah buat belajar gitu sedikit, karena kan emang dari SMA tuh tiap malam tuh suka nyicil belajar dikit lah, baca-baca, jadi kehitungnya juga sekarang ya sama aja gitu sebenarnya. Nah cuman setelah itu ya tetap setelah jam 8 itu kayak makan, habis itu tetap main game juga sih, saya tiap hari tetap main game karena itu buat sarana hiburan juga, penyeimbang gitu. Main game atau entah itu olahraga atau main game atau sekedar motoran keluar juga itu bisa bikin lebih enak lah. Jadi selalu ada gitu setiap harinya? Setiap hari pasti ada, itu emang saya kasih tempat aja gitu sih. Pertimbangannya selain yang tadi untuk penyeimbang apa lagi? Pertimbangannya emang suka juga gitu kalau saya full belajar sehari gitu, kayak bukan saya aja gitu. Kenapa harus belajar terus ya, mau kemana gitu kan? Santai aja. Biasa tuh kan ngambil master degree tuh kalau psikologi tuh kan padat ya banget, belum prakteknya, belum tugas-tugasnya. Kamu kok bisa gitu kepikiran untuk ngambil 2 sama bisnis gitu? Jadi kenapa dulu tuh bisa kepikiran ya, dulu waktu semester 1 waktu profesi psikolog itu sebenarnya saya itu pengen menyerah ya, karena aduh ini nggak bisa nggak sih, kayaknya nggak bisa dilanjutin gitu. Hari itu coba ngobrol sama teman-teman, sama orang-orang terdekat, sama asdos saya juga waktu itu ngobrol ya. Ya mungkin coba pertimbangkan dulu gitu. Terus saya juga banyak dialog internal sama diri sendirilah. Ini sebenarnya saya yang nggak bisa atau saya pikir saya nggak bisa gitu. Karena ternyata yang terjadi itu malah ya itu saya pikir saya nggak bisa ternyata. Jadi sebenarnya malah bisa gitu, dan setelah ngobrol sama orang tua juga kayak lebih terpacu gitu, gimana sih jiwa bersaingnya itu lebih naik lagi gitu kalau udah orang tua gitu. Kalau sekarang kan udah jalan berapa semester berarti? Sekarang udah 3 semester sih. Tinggal kalau yang S2 udah beres sih, udah sidang, udah aman lah guys. Udah aman, tinggal yang ini profesi aja, tinggal ujian lisan eksternal sama HIMSI. Keren banget. Terus nilai-nilainya? Nilai yang mana nih? Ya dua-duanya, pencapaian nilai kamu gimana gitu. Oke, nilai kalau buat yang saya nggak punya target tertentu sih, yang penting nilainya cukup gitu ya. Saya nggak ambis juga harus dapat nilai sempurna gitu, karena ya saya juga tahu lah manusia mah pasti ada salahnya gitu. Jadi nggak mau lah saya mah jadi nomor 1 teh gitu sih. Jadi nomor 2 aja. Jadi nomor 2 atau nomor 3 aja lah, nggak apa-apa, yang penting mah aman gitu sih. Ya, yang penting aman. Nilainya berarti aman gitu ya. Aman itu berapa sih? Kan aman itu relatif. Oke, aman bagi saya gitu. Bagi saya aman IPK 3 udah aman lah. 3 ke atas tuh udah aman. Kemarin ya alhamdulillah tercapai lebih sih. 3,5 sekian lah. Masih aman lah yang magister gitu.
Terus kalau kan ini dua bidang yang beda banget kan. Nah, kamu mau prioritasinnya nanti kalau kayak kerja dan segala macamnya mana? Sebenarnya nggak yang berbeda banget sih, kan bisa saling berhubungan juga ya. Kalau di psikologi itu lebih ke PIO-nya, industri dan organisasi. Di manajemen juga saya belajar strukturnya dalam organisasi itu kayak gimana aja sebenarnya, apa yang harus diperhatiin, bagaimana si karyawan itu memandang si atasan, sesamanya bagaimana gitu. Jadi lebih tahu juga sih. Jadi sedikit banyaknya bisa lebih memahami gitu. Berarti mau difokusin ke arah psikologi industri gitu? Ya, kalau saya memang pengen fokus ke situ ya, karena emang dari dulu niat juga pengen bikin pikiran jauhnya, saya pengen bikin kampus sendiri sih, bikin kampus sendiri, bagaimana cara belajar yang benar itu gimana gitu. Karena kan saya pernah jadi siswa dan jadi mahasiswa juga tuh, banyak lah unek-unek yang saya pengen sampaikan ke atasannya gitu, misalnya ke kepala sekolah atau ke rektor. Sebenarnya siswa tuh kayak gini loh, kalau misalnya metode belajarnya kayak gini, mereka nggak bakal ngerti. Jadi pengen bikin sekolah dan universitas yang emang bisa menampung semua aspirasi juga dan emang bisa apa ya, belajar dengan mudah tanpa tekanan gitu. Berarti udah mulai harus cari investor dong ya? Nah, itu dia. Siapa tahu ada penonton PWWB tertarik gitu ya sama ide Hanif ini, wah punya visi yang sama, bisa nih. Itu masih jauh ya, tapi itu mimpi yang jauh sih. Kalau terdekat ini paling terjun ke dunia PIO aja dulu. Ngumpulin modal dulu. Ngumpulin modal dulu gitu, dari yang kecil lah, mungkin TK dulu. Gitu. Belajar. Kecil. Iya, jadi bisa memasukkan aspirasi kamu gitu ya, metodenya. Iya. Banyak juga kan yang ngeluh tuh teman-teman mahasiswa, kenapa sih metodenya kayak gini? Kita kan udah maksudnya zamannya udah maju gitu. Kenapa kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu? Banyak pertentangan juga lah gitu. Dan saya pikir juga itu masuk akal untuk dipertimbangkan juga. Ya harus ada risetnya juga ya. Harus ada riset juga. Gimana bisa gitu ya. Oke ya, semoga idenya ya di masa depannya. Semoga idealismenya tidak tergeser lah ya. Jadi nanti bisa tetap terjadi. Mohon doanya guys. Jangan lupa subrek di bawah ini. Gak ada. Gak ada. Gak bikin gitu. Gak ada ya. Oke, kita lanjut lagi nih, balik lagi. Nah, kalau kan kuliahnya tiap hari juga yang bisnis itu. Tiap hari. Nah, kalau ada tiba-tiba deadline-nya barengan, kamu gimana tuh mengejarnya? Tetap disusun skala prioritasnya sih, pernah juga beberapa kali barengan gitu. Cuman kalau untuk disusun prioritasnya saya lebih mementingkan yang profesi kemarin, karena itu lebih krusial lah bagi saya daripada yang manajemen ini, karena manajemen terkesannya lebih santai juga gitu, dan saya masih bisa mengerjakan itu di sela waktu, kayak misalnya istirahat 20 menit atau 30 menit tuh masih bisa mengerjakan gitu. Jadi nggak yang gimana ya istilahnya, nggak yang terlalu keteteran juga sih, masih bisa diatur asal pembagian prioritasnya bisa gitu. Itu tuh berarti kamu sebelum masuk tuh research dulu nggak sih? Jadi kayak kampus mana yang mungkin nggak terlalu berat bidang studinya, tapi kamu suka dan bisa dikerjain gitu, mendukung si profesi juga gitu. Ya saya research dulu karena ayah saya juga dulu kuliah S2-nya di situ, jadi kurang lebihnya saya udah tahu di dalamnya itu kayak gimana gitu. Jadi pas saya lihat-lihat juga, oh bisa kok, nggak seberat itu gitu. Karena terus juga kan orang tua kayak bukan menuntut sih, lebih ke, tapi kita kan sebagai anak selalu kayak nggak nuntut sih, tapi kayak apa ya istilahnya, kita nih harus bisa memenuhi itu gitu, walaupun sebenarnya itu bukan tuntutan, mungkin ada harapan gitu dari orang tua yang mungkin emang harus saya ini. Nah jadi saya lebih semangat lagi buat membuktikan juga, akhirnya memutuskan buat kuliah double degree. Terus kamu ngejaganya kan biasa tuh satu aja, kalau saya ya, saya satu aja udah wah gila keteteran banget, udah pusing, belum menjaga kesehatan mentalnya. Nah kamu ini dua, gimana cara kamu selain yang tadi di awal bilang ada diselipin yang fun activity, nah kamu gimana cara ngejaga kamu tetap sehat mental gitu? Ya yang fun activity juga itu sangat penting banget. Terus emang harus diatur aja sih prioritasnya, kayak tiap hari tuh pasti harus ada sih Bu, harus ada jam mainnya, jam nongkrongnya, ngobrol sama teman-teman, atau sekedar pergi keluar gitu menghirup udara segar gitu, harus ada sih. Terus jangan dipendam sendiri juga, kalau misalnya ada yang susah itu coba bertanya aja sama teman yang lain, atau
orang-orang terdekat yang dipercaya gitu, itu sangat membantu juga sih lingkungan eksternal itu. Support system. Support system juga membantu banget. Kamu bikin kayak jadwal nggak sih? Jadi hari apa harus ngapain aja, jamnya kayak gitu, terstruktur seperti Oh ya, bikin sih. Saya juga ngikutin metode time blockingnya dari Safiera. Kalau ini itu dia kan memetakan gitu. Dia tuh pagi khusus buat skincare aja, apa self care gitu. Kalau Safiera tuh pagi-pagi buat self care. Nah kalau saya tuh malam, pokoknya setelah jam 10 atau setelah jam 10 sampai jam 12 tuh kalau bisa tugas udah beres, jadi itu fokusnya buat apa? Buat main aja, main game atau pergi keluar atau buat ngapain gitu. Terus dipetakan juga pakai matriksnya, aduh saya lupa ininya apa, tapi isinya itu ada kayak yang important, not important, terus urgent sama not urgent gitu. Jadi dipetakan gitu, jadi mana yang bisa dikerjain, mana yang bisa ditunda, mana yang harus dilepaskan gitu dari berbagai tugas tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada 100 tugas gitu, daripada saya harus menyelesaikan 100-100-nya, lebih baik saya mengerjakan 10 dulu, habis itu main game. Karena saya lebih baik main game daripada harus mencoret kegiatan main game tersebut gitu. Karena ketika kita punya mental yang baik sama emosi yang baik, ya tugas kita juga bakal baik gitu. Kalau kita maksain nyelesain 100-nya hari itu juga beres, ya pasti jelek hasilnya semua gitu. Kan gitu caranya sih. Itu tuh kamu nemuin sendiri atau pertamanya trial error gitu? Jadi udahlah random aja kerjain dulu atau langsung terstruktur? Oh, waktu itu kan lagi booming juga tuh yang ruang guru, ya kan Safiera juga ini, dia katanya di sana sangat hektik juga, jadi pengen tahu aja metodenya gimana, akhirnya lihat-lihat, oh jadi kayak gini caranya. Jadi terinspirasi juga dari orang. Terus ada apa namanya, konten kreator namanya siapa ya, Raymond C something itulah pokoknya. Nah dia juga ngajarin bagaimana manajemen prioritas, itu bukan manajemen waktu. Jadi kalau kita mau manage waktu doang sebenarnya nggak cukup, lebih baik itu manajemen prioritas yang lebih penting sih gitu. Setelah prioritas baru supaya kesehatan mentalnya tetap terjaga gitu ya, tingkat stresnya gitu ya masih bisa ditoleransi. Karena mental mah kayaknya lebih paling penting sih. Kalau mental udah nggak bener, tugasnya juga hasilnya nggak bakal bener gitu. Kalau misalnya kamu boleh kasih saran gitu ya, prefer kamu orang-orang itu fokus satu aja, atau kalau memang ternyata sanggup dan mendukung, boleh ambil dua dengan yang tadi mungkin langkah-langkahnya. Nah, ya itu balik lagi ke masing-masing ya. Tujuan kalian apa, terus kalian kira-kira mampu apa enggak gitu. Dan misalnya lagi ada biayanya juga lumayan ya sih itu kalau misalnya mau dua, ya harus banyak pertimbangan juga sih sebenarnya. Kalau sekedar mampu aja kan belum bisa mendukung gitu. Jadi harus inilah, jangan terlalu maksain juga. Waktu kalau pas kuliah magister profesi yang psikologi kan ada teori, terus ada prakteknya, kamu harus kerja, magang, terus apakah di masa-masa itu kamu masih bisa ngerjain tugasnya yang bisnis itu? Oh masih bisa ngerjain. Justru bagi saya yang paling berat itu waktu semester 1, dua-duanya nih semester 1. Karena sama-sama banyak tugas, terus jamnya juga banyak, ngabisin jamnya kayak jam 8 sampai jam 4 atau 5 dulu tuh yang profesi baru beres. Habis itu pulang lanjutin sama yang S2 dan banyak itu sampai Senin sampai Jumat berulang terus kayak gitu. Itu berat banget sih. Kalau udah turun magang malah lebih. Nah ini adalah challenge time ya. Jadi Hanif, nanti kita akan challenge. Nanti kita lihat challenge-nya apa. Besok deadline. 1. Laporan presentasi bisnis, baca jurnal. Laporan dulu, presentasi bisnis, baru baca jurnal. Deadline numpuk malam ini. Revisi, buat slide atau belajar ujian? Revisi sama belajar ujian bisa bareng. Kalau yang kedua itu terakhir aja. Oke. Tugas belum selesai semua. Laporan, analisa, ringkasan jurnal. Ringkasan jurnal, laporan sama analisa dulu, ringkasan jurnal terakhir lah itu. Lebih gampang, lebih nyantai. Oke.
Besok ada 2 deadline penting, presentasi, laporan, tugas kelompok. Laporan tugas kelompok. Laporan dulu, presentasi kedua, tugas kelompok terakhir. Karena kerjanya kan bareng-bareng. Tuh tinggal 2 jam sebelum deadline. Perbaiki laporan, selesaikan tugas, latihan presentasi. 1 sama 3 barengan, yang kedua terakhir. Apa kedua terakhir? Yang kedua, pilihan yang kedua terakhir. Gak tahu, yang kedua lupa. Oke, tuh, bagus Kades. Take finish. Udah sempet dengerin. Oke, kita baru selesai challenge. Gimana nih? Waktu tadi dilempar-lempar bola, tapi harus tetap jawab pertanyaan, menentukan prioritas. Ini ya gimana ya, agak susah ya. Jadi fokusnya terbagi gitu, tapi kita tetap harus menjawab, tetap harus mengerjakan itulah. Intinya refleksnya harus bagus gitu. Itu mirip-mirip nggak sih sama yang kamu kemarin, yang sampai sekarang masih dikerjain gitu kan, harus ngerjain dua gitu. Kurang lebih hampir mirip kayak gitu lah ya. Jadi kita harus tetap bisa memetakan. Itu sih karena dua-duanya jalan barengan ya. Kita nggak dikasih waktu buat mikir juga sih. Jadi lebih susah lah jatuhnya. Tapi kalau yang berbarengan ini kan kita masih ada waktu buat mikir, buat menelaah, buat menganalisa juga apa yang bisa dikerjain sekarang, apa yang harus, apa yang bisa ditunda gitu. Kita masih bisa ada waktu lah. Kalau yang tadi kan nggak ada gitu, jadi lebih susah guys. Jadi ya balik lagi benar-benar ya, kalau memang udah mutusin, komit, harus cari caranya dan tetap dilakuin gitu ya. Ya harus dilakuin. Laki-laki pride. Emang cowok aja yang punya pride kan? Emang cewek gak ada pride dasar? Ya cewek juga ada. Cuman kan biasanya laki-laki nggak boleh mundur dari omongannya guys. Itu dia. Ya kalau saya mah ya tetap, karena saya mungkin tadi yang kamu bilang ya, harus mengenali diri gitu ya. Kalau saya sih prefer tetap satu, supaya bisa fokus, bisa konsen dan benar-benar mengerahkan semua energi saya di situ. Tapi kalau kalian kayak Hanif bisa ngebagi waktu gitu ya, bisa membagi, kenapa enggak gitu ya. Jadi betul. Balik lagi yang pertama, kenali kekuatan diri ya, kelemahan diri juga gitu sih. Kalau kata teman saya dulu, ini selalu saya pegang sih kata-kata ini. Sepele waktu itu nongkrong doang, cuman dia bilang dunia ini nggak keras, kitanya aja yang lembek. Jadi itu lebih kayak, wah iya benar juga ya, kenapa kita lembek gitu. Ya udah, gas aja gitu. Itu apa ya, bikin sampai sekarang tuh masih bikin kuat lah gitu, jadi motivasi juga. Dan kadang kalau kita nggak coba dulu, kita nggak pernah tahu gitu, cuman ngelihat susah, udah aja mundur. Belum dicoba juga. Coba dulu aja sih, coba dulu, lama-lama juga bisa sih. Bagus ya. Dunia itu nggak keras, kitanya aja yang lembek. Itu tertanam di sini sampai mati kayaknya. Selalu tertanam itu. Benar-benar. Terus nih balik lagi, pas kalau kamu kuliah, yang kamu kejar tuh apa sih? Cepat lulusnya, nilai ataupun apa? Kalau itu sih pertimbangannya cepat lulusnya sih enggak, tapi ya pengen tepat waktu sih, tapi bukan cepet ya, tepat waktu aja gitu. Terus kalau buat dapet nilai yang paling tinggi enggak, saya juga nggak suka dari nomor 1 ya. Jadi ya nilai lebih ke aman aja sih, saya lebih suka yang aman, nilai yang aman. Dan yang terutama itu pengalaman sih, karena banyak juga teman-teman yang di S2 ini kan udah berpengalamannya, kayak udah jadi kepala HR, kepala apoteker misalnya, terus ada juga yang tentara tapi posisinya tinggi lah gitu. Jadi saya banyak juga menggali pengalaman-pengalaman yang cukup krusial juga sih bagi saya nanti ke depannya gitu, banyak juga dapat di sana. Oke. Jadi kalau buat sukses itu apa sih kata Hanif itu sukses? Di samping kita berhasil menggapai tujuan kita, tapi kita juga kenal siapa diri kita gitu. Jadi kita nggak lost, apa yang nggak kehilangan diri kita sendiri lah. Pokoknya jangan kehilangan diri sendiri lah guys. Tetap jadi diri sendiri. Hasil juga bisa jadi kesuksesan sih, lebih ke membahagiakan orang yang di sekitar juga, itu bisa jadi sukses. Berarti suksesnya Hanif membahagiakan orang yang ada samping di sekitar gitu. Di sekitar juga membahagiakan. Oke. Nah, setelah menjalani 2 program sekaligus, pelajaran penting apa yang menurut kamu yang orang tuh kadang nggak sadari gitu? Ya itu tadi prioritas manajemennya, manajemen prioritas itu sangat penting juga sih, karena kan banyak juga teman-teman saya ini yang di profesi kayak mereka itu lebih ke mengerjakan semuanya, pengen beres semuanya gitu, tanpa mereka tuh ngasih hiburan mental atau emosi ke diri mereka sendiri. Jadi itu kayak
apa ya, itu not good lah. Jadi kalau mental kita hancur juga tugas nggak bakal beres-beres gitu. Intinya jangan don't push yourself too hard lah, lebih ke istirahat dulu, kita masih bisa istirahat gitu. Kalau misalnya masalah salah mah ya namanya juga kita kuliah tempatnya salah, bukan harus benar terus. Kalau mau benar terus mah ya gak usah kuliah gitu. Kalau kalian ngerasa benar terus gak usah kuliah, pasti ada salahnya kok, dan salah itu wajar lah. Nah, tapi pernah nggak pas salah terus down gitu, terus gimana cara bangkitnya lagi? Kalau habis salah down itu kayaknya pernah sih secara nggak sadar. Kalau buat bangkitnya itu karena saya sering ngobrol juga, itu bikin saya bangkit lagi sih. Terus juga ada satu tips nih. Kalau misalnya kalian nanti di tengah jalan lagi berjuang capek gitu, kalian di dompet nih simpen foto orang yang pengen kalian bahagiain. Nanti ketika kalian udah down, kalian buka dompet itu, kalian ingat lagi, oh ada orang yang saya bahagiain. Itu bikin naik juga gitu. Atau mungkin di handphone ya, jadi wallpaper di handphone gitu ya? Boleh, di dompet boleh, bebas. Kalau saya di dompet ya, kayak ngeprint foto gitu, foto keluarga di dompet, jadi kan langsung itu jadi motivasinya nge-boost lagi ya? Nge-push lagi ya. Kalau saya dulu pernah pas lagi down-downnya tuh, saya balik lagi sih, tujuan saya tuh apa sih ngambil kuliah ini. Nah itu gitu. juga bisa. Pas lagi susah-susahnya, terus apa sih yang saya pengen gitu ya untuk bisa saya capai lewat pertama sekali saya ambil kuliah ini gitu. Karena nggak bisa ngandelin orang kan ya, waktu di perjalanannya kita bisa ngandelin dosen pembimbing, kadang mereka sibuk banget nggak bisa dicari, terus kadang ngandelin teman seperjuangan juga, mereka juga down, nggak bisa kasih motivasi. Gitu. Jadi paling lagi balik lagi ke diri sendiri sih. Kalau saya kemarin sih ingat tujuannya, jadi wah udah, terus ingat lagi udah tinggal dikit lagi nih, nggak boleh nyerah gitu, apapun harus dilakuin, gaspol, remblong gitu kalau saya kemarin. Nah, betul. Diri sendiri juga penting banget sih. Terus harus diingat juga kalau timeline tiap orang tuh beda-beda ya. Jadi jangan selalu memaksakan kehendak lah istilahnya, kayak misalnya oh harus lulus ini, harus lulus ini. Nggak harus gitu juga sih, karena kan timeline orang beda-beda ya. Nikah juga orang umur 25 ada yang nikah, ada yang masih kerja, ada yang belum kerja gitu. Jadi santai aja, kita punya timeline masing-masing. Prosesnya berprosesnya masing-masing gitu ya. Santai aja. Kalau misalnya memang nggak siap, ya nggak usah. Kalau saya waktu itu ngurangin malahan, jadi saya nggak nanya progres teman saya sampai mana, karena bisa bikin makin saya down tuh. Jadi saya nggak nanya. Jadi kalau kita tahu, yang tadi baik yang kamu bilang sih, mengenali diri itu penting banget. Jadi kita tahu, oh ini nih bakal bikin kita down, nggak usah dicari. Instagram di mute kalau perlu, atau misalnya menghilang dulu dari sosmed. Jadi kita nggak tahu, ada yang upload baru sidang, baru presentasi, baru wisuda, itu kan bikin down ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi down nih, mulai kehilangan semangat, mungkin kenali diri dan apa yang bikin kita down gitu. Oke, kalau ada nasihat nih yang bisa kamu kasih waktu ke kamu yang dulu gitu, atau buat teman-teman gitu ya, ke Hanif yang dulu apa? Yang dulu nih kapan? Yang pertama kali kamu mutusin akhirnya ngambil 2 degree ini. Wah, nasihat ya. Tapi saya nggak pernah menyesali apa yang udah terjadi juga sih. Jadi kayak ya kalau dinasehatin misalnya dari masa depan dinasehatin, nanti kan apa ya, ya nggak ketemu timeline yang sekarang dijalanin, jadi beda juga kan timelinenya. Jadi mungkin apa ya, jalani aja sih, karena nanti ada jawabannya juga di setiap waktu, pasti ada jawabannya gitu. Jalaninnya kayak gimana nih? Jalani dengan hati, itu yang baik. Kalau saya mungkin jalanin semampu kita, sebisa kita, usahakan yang terbaik gitu. Jangan nyamain sama orang. Mungkin usaha terbaik kita 9, orang lain bisa 10, ya udah kita memang bisa kasih 9, ya udah 9 gitu. Jangan yang 6, 5 gitu. Supaya karena hasilnya ujungnya buat kita juga ya. Kayak tadi Hanif dapat 2 degree, udah buat Hanif juga, buat cari kerja juga, buat masa depan juga gitu sih. Oke. Kalau ada bisa kasih masukan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi pikir mau 2 degree sebagai penutup lah ya gitu, apa nih Hanif yang bisa dibagiin, atau mungkin buat yang lagi ngejalanin dan ngerasain susah? Lebih ke pikirin sebelum mengambil keputusan itu, dipikirin dulu baik-baik ke depannya nanti gimana, supaya nanti di tengah jalan tuh nggak berhenti gitu. Karena kan kalau kita berhenti di tengah jalan, kayak apa ya istilahnya, ya kita udah keluar banyak lah. Pertama tenaga, terus materi juga, uang kan keluar, masa jadi sia-sia gitu.
Jadi sebelum memilih harus pikirin itu. Kalau misalnya sekiranya nanti nggak kuat di tengah jalan, ya mending nggak usah ngambil aja sih. Karena dulu juga saya pernah pengalaman, lu pernah keterima kedokteran juga waktu S1, keterima kedokteran sama psikologi. Saya tuh bingung mau ngambil yang mana, cuman dipikir-pikir lagi ke depannya gimana. Kayaknya sih saya nggak bakal kuat nih di kedokteran, tengah-tengah, akhirnya saya milih psikologi. Gitu. Jadi kalau kemarin tetap maksain kedokteran, ya mungkin saya nggak bakal jadi diri saya yang sekarang juga. Oke. Kalau terakhir menutup, melihat diri Hanif yang waktu semester 1 dan semester 3 sekarang, apa yang berubah? Jadi lebih gimana gitu positifnya? Oke, jadi yang pertama sih jadi bisa mengatur prioritas, lebih bisa banget karena kan udah terbiasa juga dengan jadwal yang tiba-tiba mendadak berubah gitu sih. Wah, ini gimana ini? Kayak langsung udah mulai fleksibel lah gitu. Jadi setiap bikin timeline udah disiapin tuh di setiap bagiannya tuh apa yang harus dilakukan kalau misalnya ini tidak terjadi atau ini gagal, apa yang harus terjadi itu udah disiapin semuanya gitu. Apa yang harus dilakukan. Jadi lebih siaplah dengan kemungkinan terburuk juga gitu. Dan terstruktur juga gitu ya. Kan hidup mah siap nggak siap harus siap ya Ci. Iya, karena kan di dunia kerja kan semuanya dinamis banget gitu, soalnya benar. Owner pengen apa, klien pengen apa, temen nggak bisa tiba-tiba gitu tiba-tiba sih. nggak bisa, harus fleksibel dan dinamis, benar kata Ciwi. Gitu, guys. Oke, semoga podcastnya bisa menginspirasi ya buat teman-teman yang lagi mikirin mau dual degree ataupun yang sekarang lagi berjuang. Kamu nggak sendirian. Yang penting tuh tadi ya kenali diri, terus apa yang bisa dilakuin. Jangan lupa juga ada apa sih yang fun time itu nggak boleh dilewatin. Fun time itu harus ada. Terus kalau udah kepenuhan kita bisa minta tolong gitu ya, dibagi bebannya gitu ya. Kalau nggak motivasinya kurang bisa cari yang bisa nyemangatin, apalagi entah tujuan, entah foto yang tadi gitu ya. Dan kenali diri sih paling penting. Paling satu lagi sih sama apa ya, belajar cuek, tapi bukan arti cuek ini jadi nggak empati ya, empati harus tetap ada, tapi cuek gitu kayak misalnya orang ini nyangka kita gimana ya cuekin aja, karena kan itu di luar kendali kita juga sebagai manusia ya. Jadi ketika kita udah bisa tahu bagaimana caranya bereaksi ketika orang lain itu jelek sama kita, kan lebih gampang juga ya. Tuh kalau mau lebih dalam belajar stoikisme guys, itu bagus banget. Promosi ya. Itu sangat membantu ya. Mungkin next time kita bisa ngobrol ya. Saya kurang tahu tuh, nanti mungkin bisa lebih mendalam bersama Anis stoikisme. Oke, ditunggu. Oke, gitu aja podcast hari ini. It's now or never. Tetap jaga kesehatan mental kalian. Dadah. BWWB